Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Diduga masalah uang parkir, seorang tentara di Jayapura menembak mati tukang parkir di Entrop. Tahanan meninggal dunia, keluarga arak jenazah ke Mapolres Yahukimo. Ratusan polisi dan tentara di Timika, Manokwari, dan Kerom berpatroli antisipasi unjuk rasa anarkistis. Pelarian Pratu TB akhirnya berakhir. Personel di Reskrimsus meringkusnya pada hari Kamis pekan lalu. Pratu TB melarikan diri usai menembak seorang tukang parkir di Entrop, Kota Jayapura, Papua. Lambert ditembak di bagian perut. Pratu TB yang baru keluar dari ATM di kawasan Entrop bertemu Lambert dan diduga terjadi cekcok soal uang parkir. Mobil Pratu TB kemudian dilempar oleh Lambert, sehingga membuat Pratu TB emosi dan mengejar tukang parkir itu. Tiba-tiba warga menemukan Lambert sudah tewas bersimbah darah. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua menyerahkan Pratu TB ke Denpom 17 Cendrawasih untuk diproses hukum. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua dengan ini menyerahkan tersangka dan barang bukti atas nama Pratu TB berkaitan dengan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain yang terjadi pada hari Rabu 3 September 2025 sekira pukul 23.30 waktu Indonesia Timur di Jalan Kelapa 2 Entrop, Kelurahan Entrop, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura untuk proses penyidikan lebih lanjut kepada Pomdam. Jenazah Lambert saat ini sudah diterbangkan ke kampung halamannya di Kabupaten Biak dan dimakamkan. Pratu TB kini telah ditetapkan tersangka dan ditahan di sel Pomdam 17 Cendrawasih. Ia dijerat dengan pasal pembunuhan dan terancam dipecat dari kesatuannya serta dipenjara paling lama 20 tahun. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Seorang warga di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, pada hari Jumat ditemukan meninggal dunia di dalam sel tahanan Polres Yahukimo. Victor Deal meninggal dunia usai ditahan selama 1 hari. Sebelumnya Victor Deal ditangkap di jalur 1 Kabupaten Yahukimo. Beberapa jam kemudian ia tewas. Diduga Victor dianiaya karena keluarga menemukan sejumlah luka memar di tubuhnya. Ratusan keluarga korban marah dan mengarak jenazah keliling ibu kota kabupaten hingga ke Mapolres Yahukimo. Mereka menuntut pelaku penganiayaan bertanggung jawab. Keluarga korban yang juga kepala suku Ikatan Kabupaten Yahukimo, Efesus Balio, mendesak kepolisian segera mengungkap pelaku penganiayaan Victor Deal. Kami keluarga meminta pihak kepolisian, dalam hal ini Polres Yahukimo kemarin sudah bawa jenazah ke kantor polisi, sudah tuntut bahwa yang pelaku itu harus dihukum tegas berdasarkan perbuatannya sesuai dengan pasal yang diatur. Tolong dihukum tegas dan transparan. Kami tidak menyalahkan institusi Polri. Petugas juga melakukan yang transparan, terbuka, dan jujur. Yang salah menyatakan salah dan yang benar menyatakan benar. Supaya kepercayaan petugas juga tetap jalan, kemudian konek masyarakat saling percaya, kerjasama itu terus jalan. Nah, ini yang kami harapkan sebagai pimpinan lembaga masyarakat, lembaga adat, itu harapan kami. Keluarga korban juga meminta proses hukum harus berjalan secara cepat, transparan, dan adil, serta para pelaku dihukum sesuai aturan yang berlaku. Polda Papua langsung menurunkan tim Propam ke Kabupaten Yahukimo. Propam menyelidiki apakah ada keterlibatan anggota Polri dalam kematian Victor Deal. Saat ini jenazah Victor Deal sudah dimakamkan.
Hingga minggu kemarin situasi di Kabupaten Yaukimo sudah aman. Polisi mengimbau keluarga Victor Deal bersabar menunggu hasil penyelidikan Propam. Riantonai melaporkan dari Yaukimo, Papua Pegunungan. Menjelang pembacaan putusan sela permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, pasca pemungutan suara ulang Pilgub Papua, Kepolisian Daerah Papua menyiagakan 6.388 personel untuk mengantisipasi dinamika keamanan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi konflik antar pendukung pasangan calon. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengimbau seluruh masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing. Pengamanan difokuskan pada titik-titik strategis di daerah rawan gangguan keamanan yang tersebar di 9 kabupaten. Kepolisian Daerah Papua menyiapkan sejumlah 6.388 personil untuk disiagakan atau 2/3 kekuatan yang ada baik di tingkat Polda maupun 9 jajaran Polres di Provinsi Papua untuk mengantisipasi situasi Kamtibmas berkaitan dengan rencana putusan dismisal dari Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua tahun 2025. Polda Papua menghimbau kepada seluruh masyarakat, mari kita menjaga situasi Kamtibmas yang sudah kondusif ini dan juga hindarkan jangan terpengaruh dari provokasi, ujaran kebencian, dan berita hoax yang beredar di media sosial. Kondisi keamanan di 9 kabupaten dan kota relatif kondusif. Masyarakat diminta tidak mudah terprovokasi isu-isu yang beredar, khususnya di media sosial. Putusan sela MK ini menjadi salah satu tahap penting dalam proses sengketa Pilgub Papua. Hasil putusan akan menentukan apakah permohonan sengketa dilanjutkan ke tahap pembuktian atau dinyatakan tidak dapat diterima. Pilkada Papua diikuti 2 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, yakni Ben Hur Tomimano Konstan Karma dan Matius Fakiri Arja Kurumaropen. Hendra dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Meski unjuk rasa sudah meredup di berbagai daerah, aparat gabungan TNI Polri di Timika, Papua Tengah tetap melaksanakan patroli gabungan untuk mengantisipasi kelompok tertentu yang berpotensi mengganggu ketertiban. Patroli sengaja dilakukan berkeliling kota Timika serta lokasi yang rawan kejahatan. Kapolres Mimika, AKBP Bilianda Hildario mengatakan polisi masih menerapkan siaga 1. Kami mengimbau kepada masyarakat hendaknya jangan terprovokasi terhadap isu-isu yang belum diketahui kebenarannya. Tapi untuk antisipasi kami sudah siapkan personel, baik itu patroli gabungan dengan TNI maupun Polri. Kemudian kita tempatkan juga di kantor-kantor pemerintahan seperti DPRD, Pemda, kemudian objek vital yang lain. Ya terus sekarang memang belum ada pencabutan dari Mabes Polri. Kita ini masih statusnya siaga 1. Kita tetap melaksanakan patroli gabungan 150. Patroli berskala besar juga dilaksanakan aparat gabungan di Manokwari, Papua Barat. Aparat mendatangi permukiman warga, melintasi jalan utama, dan memantau sejumlah lokasi rawan. Seraya mengimbau warga agar ikut berperan aktif menjaga keamanan. Menurut Kabag Operasi Polresta Manokwari, Kompol Wisnu Prasetyo, kegiatan ini adalah bentuk solidaritas Polri, TNI, dan warga dalam menjaga keamanan. Patroli gabungan skala besar di sekitaran Kota Manokwari. Ini kita laksanakan secara berkala. Jadi setiap 2 jam kami melaksanakan patroli di sekitaran Kota Manokwari untuk memastikan bahwasannya Kota Manokwari ini aman, sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan normal, nyaman, tanpa ada gangguan apapun. Ratusan personel gabungan TNI Polri juga melaksanakan patroli gabungan skala besar di wilayah hukum Polres Kerom. Patroli ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas, mengingat wilayah Kerom berbatasan langsung dengan negara tetangga, Papua Nugini.
Rute patroli meliputi permukiman padat penduduk, jalan-jalan utama, hingga area yang dinilai rawan. Kegiatan ini merupakan langkah proaktif aparat keamanan untuk mencegah potensi gangguan sejak dini. Patroli berskala besar ini sudah dirancang, sudah disiapkan oleh Bapak Kapolres Kerom untuk mengantisipasi situasi yang berkembang pasca terjadinya perubahan situasi secara nasional. Kita buat patroli gabungan TNI dan Polri di wilayah hukum Polres Kerom ini untuk menciptakan situasi di Kerom ini tetap aman dan kondusif. Kami tetap menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat. Kami mengajak bersama-sama untuk menjaga ketertiban keamanan di wilayah hukum Polres Kerom ini atau di Kabupaten Kerom ini secara khususnya untuk menciptakan bersama-sama supaya Kerom ini tetap aman dan terkendali. Polisi mengimbau masyarakat bersama-sama menjaga keamanan di lingkungan masing-masing serta mendukung upaya pemeliharaan Kamtibmas di Kabupaten Kerom. Tim Liputan melaporkan dari Timika, Manokwari, dan Kerom.